Shalom, damai di hati. Ya, jumpa kembali dengan Inci Vina. Sekarang ini kita akan membahas bersama Bina Anak pelajaran 13. Terdapat dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai dengan 36. Dan Bina Anak pelajaran 13 diberi judul Tuhan Yesus berdoa dan dimuliakan. Ya adik-adik, sebelum kita membahas pelajaran 13 Bina Anak, terlebih dahulu kita akan berdoa, minta Roh Kudus tuntun 4 orang dalam kita akan belajar firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah firman kehidupan, berkati kami yang saat ini akan belajar firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan dapat kami jadikan suluh dan pedoman, cahaya dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Siapkan kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi marilah kita membaca pembacaan Alkitab sesuai dengan Bina Anak pelajaran 13, yaitu Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu juga. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, yaitu untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi sebelum Enci mau baca cerita, Enci mau tanya dulu. Ya, bagaimana adik-adik memuliakan Tuhan? Ya, tentunya adik-adik bilang, bagaimana itu memuliakan Tuhan Yesus? Ya, memuliakan itu sama dengan menjunjung tinggi, menghormati, atau berbuat kasih untuk kepujian bagi nama Tuhan. Ya, adik-adikku yang berkati Tuhan, di sini kita bercerita di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Di sini dikatakan ayat 1, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Ya, tentunya adik bertanya-tanya, kalau adik juga baca-baca Alkitab, tentunya ini Yesus dimuliakan di atas gunung, ada
3 penulis kitab Injil yang menceritakan ini. Dan tentunya ada kalau pernah bukan Inci, kapan di Matius dan Markus ada bilang 6 hari. Kalau di Lukas ada bilang 8 hari. Ya, itu tidak dipersoalkan. Cuma tergantung masing-masing kitab menuliskannya dalam perhitungan hari. Ya, kita lanjut. Adik-adik, kira 8 hari sesudah pengajaran itu. Ya, pengajaran itu sebelum ini Yesus dimuliakan di atas gunung, pengajaran mengenai pengakuan Petrus dan pemberitaan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus serta hal-hal untuk mengikut Tuhan Yesus. Iya, orang lihat terus, orang lihat. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Nah, jadi di sini juga orang mulai belajar. Ternyata sebelum dan sesudah orang melakukan sesuatu, apa yang orang buat? Orang harus berdoa. Karena ini sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, berdoa. Dan adik-adik mungkin bertanya, kenapa Inci cuma Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang dibawa ke atas gunung? Nah, jadi Inci udah baca Matius pasal 17 ayat 9, situ dia bilang, Tuhan Yesus melarang keras untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang ini peristiwa yang akan terjadi. Jadi ini suatu rahasia. Makanya ada di Tuhan Yesus cuma panggil Pak Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Nak panggil tuh murid-murid lain supaya ini peristiwa yang mereka lihat di atas gunung ini nyanda tersebar luas, karena ini adalah sebuah rahasia dari Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kalau torang ada rahasia, berarti jangan torang sebar-sebarkan. Seperti Tuhan Yesus ada kasih ingat Pak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Wah, jangan dulu cerita itu apa yang mereka lihat pada saat itu sebelum hari kematian dan kebangkitannya. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, kakek-kakek DP raut wajah berubah, berkilau-kilauan sama dengan cahaya matahari. DP baju putih berkilau-kilauan, berubah wujud. Nah, sama dengan orang bilang transfigurasi, berarti perubahan wujud. Trans berarti perubahan, sedangkan figurasi berarti wujud atau karakter. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mengalami itu. Karena Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa, DP muka bercahaya bagaikan matahari. DP baju jadi berkilau-kilauan putih. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tampaklah, adik-adik tahu, yang tampak bersama-sama dengan Tuhan Yesus yaitu siapa? Elia dan Musa. Nah, kita kembali ke perjanjian lama. Orang pernah dengar cerita waktu Nabi Musa naik ke atas gunung Sinai, ada merumuskan 10 hukum Allah bersama Allah. Ya, Musa bercerita dengan Allah. Baru dia turun, dia kulit muka bercahaya. Sampai-sampai ini Harun bilang, dia orang-orang Israel bilang, Musa bercahaya. Nah, di sini ada Musa dan Elia. Nah, Musa DP kulit muka juga bercahaya. Dan Elia dan di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5, kalau orang masih dapat ingat, kalau siapa yang baca Alkitab, di situ dikatakan, aku akan mengutus Nabi Elia sebelum hari Tuhan. Nah, adik-adik, datang pada Tuhan Yesus waktu saat itu Tuhan Yesus berdoa, ada Musa, ada Elia. Jadi berarti Musa dan Elia bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari hari Tuhan yang dimulai dari peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, yang semua
akan digenapi di Yerusalem. Nah, adikku yang berkati Tuhan, sampai-sampai Petrus bilang begini, yang tadinya dorang takut, sampai-sampai Petrus bilang begini, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tapi adik Petrus ini sama dengan keceplosan. Dia ingin tahu apa yang dia perkatakan. Dia cuma respon bilang, "Tuhan, Guru, kalau boleh kita dirikan kemah di tempat ini. Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Dan adik-adik ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata dorang yang pertama takut, bimbang, ragu, menjadi kebahagiaan, atau dan tadinya ketakutan diubah menjadi kebahagiaan. Karena apa tadi? Sampai Petrus bilang, "Tuhan, Guru, kalau boleh kita mendirikan kemah." Karena dia bahagia. Dia mau dirikan kemah, bahwa satu untuk Tuhan, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Nah, ada di pujian berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan. Ya, ini awan ini nih sama dengan orang lihat Kang, bahwa Allah hadir bagi orang Israel dalam bentuk apa? Tiang awan dan tiang api. Nah, di sini juga tiang awan datang menaungi, menutupi dorang 3, Musa, Tuhan Yesus, dan Elia. Nah, jadi tiba-tiba dari awan itu terdengar suara. Coba adik-adik, kalau tidak ada orang pun terdengar suara. Takut toh? Iya, sama dengan orang 3 takut. Ada suara keluar dari awan. Suara di awan itu begini, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, jadi ketika suara itu terdengar, sisa Tuhan Yesus sendiri. Sisa Tuhan Yesus, Elia dengan Musa tak hilang, dibawa oleh apa? Awan itu. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, di ayat 35 yang menjadi kunci tadi, yang Inci bilang tadi, bahwa dari awan keluarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Itu yang menjadi kunci dari transfigurasi atau perubahan wajah dari Tuhan Yesus. Nah, adikku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ternyata Yesus dimuliakan Allah pun akan memuliakan kita jikalau kita mendengar suara dan keinginan Allah. Jadi kalau kita dengar suara dan keinginan Allah bagi hidup kita, kita pun akan dimuliakan sama seperti Tuhan Yesus. Kedua, kalau tadi ketakutan yang dirasakan oleh ketiga murid Tuhan Yesus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, akan diganti menjadi kebahagiaan. Karena senangnya, ini Petrus bilang, "Tuhan, betapa bahagianya jika kami berada di tempat ini." Itu kan dari tadi keraguan diganti dengan kebahagiaan. Dan ini juga merupakan kebahagiaan dalam keyakinan akan penyelamatan Allah bagi pengikut Kristus. Dan perubahan karakter, kita jadikan Tuhan Yesus sebagai patron dalam terampai kehidupan. Nah, patron itu menjadi apa? Terampai contoh, terampai patokan, terampai dorang bilang terampai patron, terampai ukuran bagaimana Tuhan Allah itu. Kita berubah karakter, kita pun harus berubah. Dalam arti orang berubah dari hal-hal yang jelek, orang menjadi baik. Perubahan hidup yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita selaku anak-anak Tuhan. Ya, Ci mau tanya, siapa yang di minggu sengsara ketiga ini, yang sadiki dia berubah?
Kalau dia dulu pang memake, dia suka sekurang sedikit-sedikit, so nyanak dia memake. Kalau dia dulu pang malas berdoa, dia sekarang so rajin berdoa. Atau dia dulu dia pang malas baca Alkitab, sekarang dia so rajin baca Alkitab. Atau ada pokoknya hal-hal yang buruk so berubah menjadi baik. Perubahan karakter seseorang torang boleh lihat dari perwujudan DP hidup. Kalau dia so berubah, berarti dia so ikut betul-betul Pak Tuhan yang so menderita mati untuk kita semua, adik-adik dan inci. Nah, adikku yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Lukas 9 ayat 28 sampai 36, Bina Anak ada kasih judul Tuhan Yesus berdoa dan dimuliakan. Kalau Tuhan Yesus dimuliakan, maka semua makhluk akan dimuliakan. Ingat, kalau kita mendengar suara dan keinginan Allah. Sehingga setelah kita melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa di sorga, maka kita akan diubah menjadi sesuai dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Adik-adikku yang berkati Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, kita akan diubahkan seperti gambarnya. Dan melalui doa kita memperoleh hikmat, anugerah, dan sukacita yang menjadikan wajah kita bercahaya. Jadi kalau kita ada sukacita, seakan-akan turampe wajah bercahaya. Orang dak, aduh tuh anak sana pe wajah, aduh dia gembira-gembira, aduh pe bagus sekali pe wajah, aduh sama dengan bercahaya. Kalau kita meminta anugerah, hikmat, dan sukacita. Maka melalui pembacaan di hari ini, Inci mengajak orang semua untuk meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, supaya kita pun boleh menyaksikan kemuliaan Allah seperti yang disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ada di sini berkati Tuhan. Ternyata berdoa bukan hanya terjadi di dunia ini, tetapi berdoa di hadapan Allah. Jadi ingat baik-baik bahwa torang kotek berdoa di bumi ini, torang kotek berdoa di hadapan Allah. Jadi jangan lupa Inci bilang berdoa, karena kita berhadapan, berbicara, berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Doa bukan hanya apa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ternyata kemuliaan Tuhan yang turun bagi kita. Kemuliaan itu harus diperdengarkan untuk semua orang dan diberitakan, adik-adik, supaya diketahui oleh banyak orang, sehingga dengan berdoa dapat juga menguatkan kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adikku yang berkati Tuhan, ternyata Bina Anak pelajaran 13 mengingatkan patorang semua bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa, maka dia dimuliakan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berdoa kepada Bapa di sorga, maka kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Semua rindu itu dimuliakan? Ya, kalau rindu dimuliakan, marilah tetap kita berkewajiban tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena kemuliaan Bapa di sorga akan menjadi milik kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Jadikan firman-Mu
pelita dalam kehidupan kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dalam kehidupan kami, nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan. Ini doa kami, sembahyang kami, dalam nama Yesus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.